Oke, sebenarnya aku pribadi kan kalau dibilang ada masalah kan aku nggak ada masalah ya sama Mas Agus gitu. Setelah podcast dari Densu kita sudah selesai, terus hubungannya baik, tiba-tiba saya dilaporkan gitu. Berarti ya pihak mereka mungkin yang merasa saya harus dilaporkan. Kalau saya merasa tidak perlu ada laporan untuk mereka karena yang pertama niat saya baik untuk menolong, yang kedua saya nggak mau apa ya dengan kondisi kayak gini akan merepotkan saya gitu jujur. Karena pada saat saya akan bikin laporan, saya akan bolak-balik dan jujur waktu yang tersita itu akan banyak banget dan banyak juga yang menjadi korban termasuk contoh misalnya saya punya anak asuh 6. Saya punya anak asuh 6 dengan adanya kasus ini saya udah jarang datang ke yayasan gitu terus ODGJ yang kita rawat biasanya saya benar-benar intens karena kan kita harus banyak yang harus kita urus gitu. Nah, untuk konteks kita bantu orang aja, urgent banget kita baru jalan. Tapi kalau misalnya nggak urgent banget, saya minta tolong handle tim saya. Seperti itu sih. Tapi untuk saat ini sih jujur aku nggak ada pikiran untuk melaporkan siapapun gitu. Tapi kita kembalikan lagi kita nggak tahu untuk nantinya seperti apa. Nah, itu. Jadi mungkin pengacaraku juga udah pernah memberikan statement ya terkait orang-orang yang sudah kemarin itu banyak fitnahan yang jelas merugikan saya. Jadi terkesan ini pembunuhan karakter saya ya, apalagi saya kan sosial di sini gitu. Namanya sudah difilekan masing-masing. Jadi sudah ada 4 nama yang kita filekan. Untuk nantinya sih kita nggak tahu seperti apa, tapi saat ini kita hanya menunggu dan kita lihat nanti ke depannya. Wait and see. Jadi aku selalu bilang berkali-kali, aku tidak ada kepentingan dalam donasi tersebut. Saya di sini hanya sebagai pengelola uang dari para donatur gitu. Makanya pada saat kemarin kita bukan preskon ingin bertemu lah ya sama pihak sebelah sana, makanya kita adain pertemuan dengan harapan saya kita bisa menyelesaikan ini gitu. Media sempat nanya sama saya terkait hal tersebut. Jujur untuk saat ini sih saya apa ya kalau misalnya dibilang cuman berharap Mas A ini bisa menggunakan uangnya dengan akad yang pertama, yaitu operasi matanya. Gitu. Saya sih masih berharap ya, gitu. Saya masih berharap karena saya melihatnya mau dia melaporkan saya kayak mau 10 laporan kayak saya nggak apa-apa. Beneran saya ikhlas gitu. Karena saya sudah berjanji hidup dan mati saya akan saya pertaruhkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Termasuk Mas A ini, kan dulu membutuhkan saya ya. Walaupun mungkin sekarang terkesan dia tidak membutuhkan saya gitu. Saya masih berharap itu, karena yang saya lihat di media-media, maaf sekali kayak bola matanya tuh sudah mengecil ya gitu. Maksudnya saya hanya mau dia datang ke rumah sakit, dari yayasan yang akan membayarkan langsung ke rumah sakit tersebut. Misalnya contoh, kan kemarin statement bilangnya katanya 100 juta. Emang sebelumnya info ke kita juga estimasi 75 sampai 100 juta. Gitu. Itu mau kita depositkan, kita bayarkan langsung ke JSC-nya. Kita udah koordinasi sama JSC untuk ya udah pakai ini 100 juta, kalau kurang nanti info lagi ke yayasan. Seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya mau dikelola oleh yayasan, saya nggak bisa ngasih statement apapun. Pokoknya saya hanya berdoa yang terbaik untuk semua pihak dan ini semua selesai. Gitu. Ini semua selesai seperti apa ya. Makanya sampai detik ini juga kita belum menemukan titik terang. Itu aja sih. Kalau aku sih
kemarin juga pada saat debat juga intinya kan uang-uang, yang penting uang balik, mau cabut laporan dan lain-lain, poin utama adalah uang. Sedangkan konsepnya poin utama adalah berobat sesuai dengan eh, peruntukan uang tersebut gitu, peruntukan uang tersebut untuk berobat. Jadi ya sesuai dengan poin sih, saya pengen dia berobat aja dulu. Tapi kalau misalnya nggak mau ya berarti kita belum menemukan titik terang. Itu aja. Kemarin itu kan saya itu sempat diberikan pertanyaan. Bahkan saya disebut pelaku-pelaku terus kan gitu tentang chat saya, katanya adanya pengancaman gitu. Saya di sini sih hanya ingin menjelaskan, saya nggak tahu pihak sana ceritanya seperti apa, tapi yang jelas saya hanya mau menceritakan sesuai fakta dan bukti yang ada gitu. Jadi kemarin itu seolah-olah saya meminta mutasi, terus saya ke bank untuk pemindahan uang. Sedangkan aslinya pada saat pemindahan uang itu saya tidak ikut, gitu, saya nggak ikut. Terus saya posisinya lagi ujian kalau nggak, saya kuliah, pokoknya saya tidak ikut. Itu yang berkomunikasi dan bertemu itu dengan Mas Gary. Terus pada saat saya mengechat seperti itu bukan untuk pemindahan uang. Jadi harus diklarifikasi ya. Itu bukan untuk pemindahan uang. Tetapi pada saat saya bilang saya akan melaporkan ke Dinsos, itu hanya untuk meminta meminta mutasi yang 90 juta sekian. Jadi saya mengechat, Mbak, tolong dong kirim mutasinya. Itu saya ada buktinya semua. Itu makanya dari kemarin saya sempat mau bikin video pendek untuk chat-chat bukti yang ada seperti itu, karena saya bingung jadi dipelintir seolah-olah kita mau ada ngancem lapor ke Dinsos untuk mindahin uang. Itu nggak ada sama sekali, tapi saya hanya minta mutasi yang 90 juta itu ke atas nama Mbak MJ, Mbak MJ. Seperti itu. Saya menegaskan bahwa kalau emang Mbak tidak bisa memberikan mutasi, ya dengan terpaksa saya akan melaporkan dan memberikan info terkait diduga penyalahgunaan donasi ke dinas sosial. Saya nggak ada pengancaman untuk mau diapain, menghilangkan misalnya nyawa atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi saya agak kaget dengan statement yang kemarin, yang jelas itu bukan berdasarkan fakta yang ada. Itu aja sih. Kita ada bukti chat-chatnya itu kita masih lengkap, sudah kita print dari awal. Bahkan sebenarnya kemarin kita sudah mau memberikan statement itu dan kita mau menunjukkan buktinya, tapi kita dipotong-potong terus. Seperti itu sih.